Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Bertemu lagi dengan Bu Didi di kelas PJJ kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 3 PB3. Seperti biasa, sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa. Usahakan kalian sudah mandi dan sarapan pagi. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah membuat magnet secara tepat. Siswa mampu mempraktikkan membuat magnet secara benar. Siswa mampu menjelaskan cara pengisian formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Siswa mampu mempraktikkan cara pengisian formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Baik anak-anak, mari kita buka buku tematiknya. Lani dan Edo terlihat sedang berbincang-bincang. Kata Lani, apakah kamu pernah berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan, Edo? Apakah kamu pernah membeli mainan yang menggunakan magnet? Wah, saya pernah membeli beberapa mainan yang menggunakan magnet. Tahukah kamu bahwa kita juga bisa membuat magnet? Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar cara membuat magnet. Ada beberapa cara membuat magnet, yaitu 1 dengan cara menggosok, 2 dengan cara induksi, dan 3 dengan cara elektromagnet. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, menggosok, yaitu dengan cara menggosokkan searah salah satu kutub magnet pada benda logam. Kita lihat caranya pada video berikut ini. Kalian bisa perhatikan di sini sudah disediakan ada magnet, paku besar, dan juga ada paku-paku kecil. Sebelumnya, paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Bisa kita buktikan dengan cara mendekatkan ke paku-paku kecil. Nah, paku-paku kecil ini tidak dapat tertarik oleh paku besar karena paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat magnet dengan cara menggosok. Ini adalah magnet batang. Magnet batang ini memiliki kutub selatan dan juga kutub utara. Kita dapat menggunakan salah satu kutub pada magnet ini untuk menggosok benda logam ini. Nah, berikut ini adalah cara menggosok logam. Jadi kita gosok perlahan dan secara searah. Gosok yang lama ya. Nah, jika sudah, kita bisa buktikan dengan cara mendekatkan paku besar ke paku-paku kecil. Apakah tertempel atau tidak? Ya, jadi percobaan pertama dengan cara menggosok ini berhasil. Terbukti paku-paku kecil itu dapat menempel pada paku besar. Yang kedua, dengan cara induksi, yaitu dengan cara mendekatkan atau menempelkan benda logam ke magnet sehingga benda tersebut mempunyai sifat kemagnetan. Caranya bisa kita lihat pada video pembelajaran berikut. Yang pertama, kita letakkan sebuah magnet, kemudian meletakkan sebuah paku. Sebenarnya untuk membuat magnet dengan cara induksi ini kita memerlukan tiang besi, tetapi karena kita membuatnya di rumah jadi cukup tempel saja menggunakan isolasi. Nah, posisi antara magnet dan benda logam harus diberi jarak ya. Jika sudah, kita coba letakkan benda pada paku. Apakah bisa tertarik atau tidak? Ya, ternyata paku kecil bisa menempel pada paku besar. Artinya percobaan kedua ini berhasil. Cara yang ketiga yaitu dengan cara elektromagnet, yaitu dengan cara mengaliri benda logam dengan arus listrik. Caranya dapat kita lihat dalam video pembelajaran berikut ini. Bahan yang harus kita persiapkan yaitu ada baterai, kemudian ada serabut tembaga atau kabel. Serabut kabel ini berasal dari sebuah kabel yang sebelumnya telah kita kupas kulitnya ya. Nah, langkah yang kita lakukan adalah dengan menggabungkan kedua baterai ini, yaitu dengan mendekatkan kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Jadi ini adalah kutub positif dan ini kutub negatif. Nah, jadi tampilannya seperti ini dengan menggunakan isolasi.
Jika sudah, selanjutnya kita lilit logam atau paku yang sudah disiapkan menggunakan serabut tembaga atau kawat. Nah, ketika melilit, sisakan ujung kabel atau ujung serabut tembaga untuk nantinya akan kita hubungkan ke ujung baterai. Jadi cara melilitnya itu seperti ini ya. Nah, jika sudah sampai ujung, kita mampatkan. Jadi kita melilitnya sampai semua paku tersebut tertutup oleh serabut tembaga. Semakin banyak lilitan maka semakin bagus. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu dengan menempelkan serabut-serabut ini pada ujung-ujung baterai. Nah, kita tempelkan isolasi ya, karena nantinya bisa panas. Nah, ini juga kita tempelkan isolasi. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi, magnet sudah siap kita uji coba. Nah, kita siapkan paku-paku kecil juga ya. Untuk mengetahui berhasil atau tidak, mari kita dekatkan dengan paku-paku kecil. Apakah paku kecil tertarik atau tidak? Ya, percobaan ketiga berhasil. Jadi inilah cara membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Jadi kita tahu bahwa baterai merupakan sumber energi listrik. Nah, kalian bisa mencoba membuat di rumah ya. Semoga berhasil. Lani dan Edo melanjutkan percakapannya. Tahukah kamu bahwa toko mainan yang ada di sekitar rumahku punya banyak pelanggan? Toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah dengan menggunakan jasa kurir. Sebelum mengirim barang, toko tersebut harus mengisi formulir pengiriman barang. Ayo kita praktikkan cara mengisi formulir pengiriman barang yang telah kita pelajari sebelumnya. Contoh formulirnya sudah pernah kita lihat pada pembelajaran 1 kemarin. Sekarang kita akan belajar mengisi formulir pengiriman barang tersebut. Pertama, kita isi data penerimanya, mulai dari nama sampai ke nomor telepon. Kemudian kita isi data pengirimnya, mulai dari nama, alamat, provinsi, kota, kode pos, sampai ke nomor telepon. Dan terakhir, masing-masing membubuhkan tanda tangan pada tempat yang telah disediakan. Bila kalian masih ragu dalam mengisi formulir pengiriman barang, kalian bisa membaca kembali petunjuk pengisian formulir pengiriman barang yang terdapat di halaman 128. Baik anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan kembali 3M, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari keramaian. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.